Tahukah antum semua apa yang menyebabkan daripada Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan apa kata Abu Lahab? Karena dahulu saya pernah gembira satu kali, Pak. Gembira satu kali, Bu. Gembira satu kali ketika keponakanku Muhammad lahir, aku gembira. Karena diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab ini mempunyai seorang budak hamba sahaya perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang mana kebiasaan orang Arab apabila ada yang orang Arab terdahulu apabila ada yang menyampaikan ngasih kabar gembira maka akan diberikan hadiah. Maka Suwaibah al-Aslamiyah ini datang menemui tuannya yaitu Abu Lahab, menghabarkan, wahai tuanku Abu Lahab, ada kabar gembira untukmu. Kabar gembira apa yang kau bawa? Keponakanmu Muhammad telah lahir. Girang, gembira Abu Lahab. Saking girangnya, engkau sekarang saya merdekakan sebagai hadiahmu untukmu karena engkau sudah memberi kabar gembira kepadaku. Dan diperintahkan oleh Abu Lahab ini untuk engkau susui keponakanku Muhammad tersebut. Berkat daripada gembira kelahiran keponakannya yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, Allah ringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jalali wa sairil harami wal halali, thumma salatullahi ma'a salami ala nabiil mustafa tihami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushrah, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma akrimna bil hifzi wal fahmi hatta idza sami'na wa nazarna شيئا من العلم والقرآن حفظنا وفهمنا. اللهم اكرمنا بحسن الصوت ونغمة حتى إنما سمع الناس صوتنا يزداد ركا في قلبي مكان قاسي قلبي. اللهم اكرمنا برزق حلالا طيبا مبارك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب صافي الهني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. بعد. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat Islam, begitu juga nikmat iman, dan tidak kalah penting nikmat sehat wal afiah, dan tidak kalah penting juga nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Allah berikan kita yang sangat luar biasa daripada nikmatnya, yaitu Allah takdirkan kita tanpa kita minta, tanpa kita request kepada Allah. Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah umatnya Nabi Muhammad termasuk sebaik umat dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Bahkan diriwayatkan nanti ketika dikumpulkan mulai dari zaman Nabi Adam, umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan dikumpulkan berbaris bersop-sop sampai ada 120 sof. 120 barisan, yang mana daripada 120 barisan tersebut, dari sop pertama, dari barisan pertama hingga barisan ke-80 adalah barisan daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah umat-umat terdahulu. Jadi luar biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita dibangkitkan di bawah panji baginda Rasulullah beserta para sahabatnya, para keluarganya, pengikutnya, maka umat-umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari saf awal, dari barisan pertama sampai barisan ke-80. Barulah barisan ke-81 hingga ke barisan 120 baru umat-umat Nabi terdahulu. Maka karena itu hadirin dan hadirat, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta, kita dijadikan
adalah sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada malam ini dapat menggembirakan hati kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, lagi saya cintai para segenap hadirin dan hadirat jamaah Masjid Babus Salam, para tetamunya Allah, para tetamunya Rasulullah, terkhusus Ketua BKM Masjid Al-Ustadz Abdul Hamid SE, serta segenap daripada pengurus Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan keselamatan karena sesuai dengan nama Masjid Babus Salam, pintunya keselamatan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala yang zalim baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini insya Allah termasuk daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya suatu negeri, tempat yang berada di dalam suatu negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya Allah. Otomatis insya Allah orang yang gemar memakmurkan masjid, senantiasa datang ke masjid menjadi tamunya Allah, termasuk orang yang dicintai oleh Allah karena hamba tersebut berada di rumah, di suatu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin dari tadi juga kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Salat Isya berjamaah itu luar biasa hadirin. Luar biasa keutamaannya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man shalal isya'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail. Yang artinya kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail. Ganjarannya hadirin, kita tahu kita ni umat-umatnya Rasulullah yang berada di penghujung akhir zaman. Sedikit sekali yang mengamalkan daripada ibadat kepada Allah. Sedikit sekali daripada kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedikit kali di antara kita yang mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita semua banyak yang lalai, banyak yang lupa daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita yang hadir di sini hadirin, kita larut malam tapi kita habiskan waktu kita dengan sia-sia. Kita sibuk dengan handphone kita masing-masing, kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Sampailah larut malam, bahkan kita diamkan, kita biarkan anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil kita, mereka bergadang dengan handphonenya sampailah waktu subuh mereka meninggalkan sholat subuh. Tidak banyak orang umatnya Nabi besar Muhammad SAW di zaman sekarang bangun tengah malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkat salat Isya berjamaah tadi kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saya sebut tadi hadisnya, barang siapa yang salat Isya berjamaah maka seakan-akan orang tersebut sudah menghidupkan separuh malamnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau lebih lengkap lagi, sempurnakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sholata subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullah. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah fa ka'anna maqama laila kullah, maka seakan-akan orang tersebut sudah menghidupkan sepanjang malamnya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat senantiasa melaksanakan daripada ibadat salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kita ini masih banyak yang munafik hadirin. Hati-hati kita ini masih banyak yang munafik. Bahkan yang bicara ini penuh dengan hatinya kotor, masih mempunyai sifat munafik. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asqalu salati 'alal munafiqi salatal isya wa salatu subhi.
Kalau kita mau tahu diri kita ini masih mempunyai sifat munafik atau tidak, maka lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling beratnya solat bagi orang yang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Apabila kita enggan, berat untuk melaksanakan solat isya, kita tunda-tunda, kita undur-undur, maka berarti kita masih merasa keberatan untuk melaksanakan solat isya. Begitu juga dengan solat subuh, berarti kita masih mempunyai sifat munafik. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, dapat melaksanakan solat isya dan solat subuh dengan mudah dan dengan taufik tentunya dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Maulid sudah berlalu daripada kita. Kita berkumpul di sini, insya Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, ghanimatu majalis zikir al jannah. Hadiah, rampasan perang, perhiasan daripada orang yang hadir di majelis zikir. Kita bersama-sama di sini berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, karena bersolawat bentuk daripada salah satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis dengan kita menyebut Nabi Muhammad, berzikir mengingat Nabi Muhammad, kita pasti ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada perhiasan, hasil daripada balasan orang yang hadir di majelis ilmu adalah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan diriwayatkan juga, inda dzikrus sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut nama orang-orang soleh terdahulu, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kalau akan kita ingat adalah dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bercucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Maulid sudah berlalu dari kita. Bulan Rabiul Awal sudah berlalu dari kita. Mungkin di Medan ini sudah ada yang namanya Maulid Arba'in, yang baru tadi malam itu penutupan di Masjid Al-Musannif, ya, Masjid Al-Musannif yang diketuai, yang dicetus oleh Guru Mulia Kiai Mufti Ahmad Nasihin daripada Majlis Darus Sofa. Rombongan daripada orang-orang Medan berangkat ke Langsah, melanjutkan daripada program penutupan Maulid Arba'in juga. Besoknya lagi kalau Sumawi, ya. Mudah-mudahan nanti kita ini Binjai, semuanya diski sampai ke Langkat semua. Nanti kita bisa juga, ya, meniru daripada mencontoh apa yang dilakukan oleh tuan-tuan guru kita, mengadakan Maulid selama 40 malam, mulai daripada malam bulan Maulid pertama sampai malam ke-40. Siap insyaallah, ya. Salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita mau bicara tentang dalil Maulid, ya, sering para ulama kita menyampaikan, bahkan kemarin daripada Tuan Guru Besilam itu, beliau menyampaikan, ya, daripada menukil daripada perkataan ulama, Maulid la yahtaj ila dalilun au hadisun sahih, walakin yahtaj ila qalbun sahih. Maulid enggak perlu sama dalil yang sahih. Ngapain kalian baca Maulid? Mana dalilnya? Ngapain ada acara Maulid? Mana dalilnya? Ini orang-orang yang akalnya pendek. Maulid nggak perlu sama dalil yang sahih, akan tetapi perlunya hati yang sahih, hati yang bersih. Kok Nabi Muhammad masih diragukan? Kita semua hadirin, apabila kita punya anak-anak kita milad, ulang tahun, senang atau tidak? Kalau kita punya hewan ternak, kambing misalnya, melahirkan, senang atau tidak? Kalau kita punya seorang istri kita lagi milad, kita senang atau tidak? Semua otomatis senang. Kita sendiri kalau lagi milad, kalau lagi ulang tahun, senang atau tidak? Lantas bagaimana kalaulah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita hadirin,
Cukup ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas suatu hari di dalam mimpinya melihat keadaan saudaranya yang bernama Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabin. Abu Lahab sudah dinaskan di dalam Al-Quran, dimasukkan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena benci kepada Rasulullah. Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu saking gak sukanya sama Rasulullah, setiap Rasulullah lewat, lalu daripada matanya dia pakai sorbannya ataupun bajunya dia tutup kedua matanya. Sehingga orang Quraisy yang lain nanya, ya Abu Lahab, ya wahai Abu Jahal, kenapa setiap Muhammad lewat engkau tutup matamu? Maka dijawab oleh Abu Jahal tersebut, saya takut kalau saya buka mata saya memandang Muhammad, saya akan jatuh cinta kepadanya. Siapapun orang baik yang baru pertama kali melihat wajah Nabi besar Muhammad pasti akan jatuh cinta. Abu Jahal takut memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW karena takut jatuh cinta. Jadi kalau ada orang yang gak gemar, gak suka sama ada acara maulid, berarti apa bedanya dia dengan Abu Jahal? Abu Lahab dinaskan di dalam Al-Quran, kekal di dalam Al-Quran, diazab. Akan tetapi Sayyidina Abbas radhiyallahu an suatu hari di dalam mimpinya beliau melihat keadaan Abu Lahab. Seraya bertanya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Dijawab oleh Abu Lahab tersebut, saya senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketahuilah wahai saudaraku Abbas, setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daripada jari jemariku dapat aku isap sehingga keluar air. Ada yang meriwayatkan keluar air susu. Ini Abu Lahab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azabnya Abu Lahab. Tahukah antum semua apa yang menyebabkan daripada Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan. Apa kata Abu Lahab? Karena dahulu saya pernah gembira satu kali, Pak. Gembira satu kali, Bu. Gembira satu kali ketika keponakanku Muhammad lahir, aku gembira. Karena diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab ini mempunyai seorang budak hamba sahaya perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang mana kebiasaan orang Arab apabila ada yang orang Arab terdahulu apabila ada yang menyampaikan ngasih kabar gembira maka akan diberikan hadiah. Maka Suwaibah al-Aslamiyah ini datang menemui tuannya yaitu Abu Lahab, menghabarkan, wahai tuanku Abu Lahab, ada kabar gembira untukmu. Kabar gembira apa yang kau bawa? Keponakanmu Muhammad telah lahir. Girang, gembira Abu Lahab. Saking girangnya, engkau sekarang saya merdekakan sebagai hadiahmu untukmu karena engkau sudah memberi kabar gembira kepadaku. Dan diperintahkan oleh Abu Lahab ini untuk engkau susui keponakanku Muhammad tersebut. Berkat daripada gembira kelahiran keponakannya yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, Allah ringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Lantas bagaimana dengan kita hadirin yang setiap harinya jika kita penuhi hati kita ini gembira, senang sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah bukan lagi azab yang Allah ringankan. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, jangankan azab yang Allah akan turunkan kepada kita, melainkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita juga bicara tentang ngapain kita baca maulid, ngapain kita buat perkumpulan semacam ini. Orang Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan maulid.
Kita jawab saja. Kalau banyak dalilnya itu banyak, kita tanya kepada para ulama-ulama kita. Jangan kita ini baru dengar sedikit langsung kita sampaikan. Ya, jangan sampai kita terpengaruh daripada ajaran-ajaran yang agak menyimpang, yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, yang tidak mau maulidan. Maulid itu kita mengenang hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah," kata para sahabat nanya kepada Rasulullah, "Kenapa engkau senantiasa berpuasa di hari Senin ya Rasulullah?" Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Dzakal yaum wulidtu fih." Karena di hari tersebut aku dilahirkan. Sebagai bentuk rasa syukurku, aku mengapresiasikan daripada kegembiraanku, aku berpuasa di hari tersebut karena hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah gembira, Rasulullah bersyukur menyambut daripada hari kelahirannya. Inilah salah satu dalil kenapa kita merayakan Maulid. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya, itu sahabat pasti otomatis lebih alim, lebih pintar daripada kita. Mereka nggak ngadakan acara Maulid. Kok kita yang baru berada di penghujung zaman kok buat acara Maulid? Ngapain? Para sahabat ngapain? Mereka, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ngapain para sahabat itu? Mereka baca Maulid, mereka baca Maulid, mereka mengadakan Maulid, sedangkan Maulid sudah di depan mata kepala mereka sendiri. Acara Maulid itu, di dalam Maulid yang kita baca tadi Pak Bu, itu semuanya tentang sifat budi pekerti baginda Rasulullah. Mulai daripada beliau di kandungan sampailah beliau lahir. Itu disebutkan daripada sifat-sifat terpuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka langsung menyaksikan dengan kepala mata mereka sendiri bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah. Maka mereka tidak perlu mengatakan ataupun mencatat daripada bagaimana ataupun mengulang kaji daripada sejarahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Maulid juga kita ini daripada apa? Memuji. Kita mengungkapkan daripada rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para sahabat juga mereka mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, banyak daripada para sahabat memuji Rasulullah. Kita mengadakan Maulid, tadi kita baca sholawatan sama-sama. Ya. Kita tadi baca qasidah Qamarun, Waqaful Mustafa kal wardinadi, wa itru haya baqa idza masat ayadi. Waqaful Mustafa kal wardinadi, itu syair ungkapan cinta yang begitu luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqaful Mustafa kal wardinadi. Telapak tangannya Rasulullah itu harum bagaikan bunga mawar. Wa itru haya baqa idza masat ayadi. Dan minyak wanginya Rasulullah ya beko akan tetap tercium aromanya idza masat ayadi. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang yang berjabat tangan dengan Rasulullah, bersentuhan dengan Rasulullah, maka bau wangi yang ada pada diri Rasulullah itu menular kepada tangan tersebut. Keringatnya Rasulullah dijadikan minyak wangi. Tadi kita sama-sama berdiri mahalul qiyam, itu namanya. Tafa'ulan bil malaika. Para malaikat ketika menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdiri sebagai ta'ziman memuliakan kelahiran baginda Rasul. Oleh karena itu ketika kita berdiri tadi baca Maulid, kita menyambut kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kecintaan dan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa, sehingga mereka tidak sabar menanti kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka ketika orang-orang Ansor dapat kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, mereka berduyun-duyun, orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak menyambut kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu ada yang naik ke atas bukit, ada yang naik ke atas pelepah kurma dan lain sebagainya. Mereka pukul kompang itu seraya mereka mengatakan yang waktu itu ketika Rasul SAW sampai di Madinah belum terbenam matahari. Akan tetapi ungkapan cinta, orang kalau sudah cinta pasti gombalnya luar biasa.
Sehingga mereka melantunkan daripada cinta mereka, mengungkapkan cinta mereka kepada Rasulullah seraya mengatakan Tola al-badru alaina. Semuanya hafal. Tola al-badru alaina. Telah datang, telah tiba kepada kami al-badr, bulan purnama. Pertanyaannya di situ, adakah bulan purnama sebelum matahari terbenam? Saking melihat keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat seakan-akan lebih indah daripada bulan purnama. Bahkan salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lagi bulan purnama, yang mana tahu kita ini bulan purnama itu indah, terang langit, rembulannya luar biasa. Ini satu sahabat pernah duduk sama Rasulullah. Dia peratapi Rasulullah, dia melotot Rasulullah, dia melihat kepada Rasulullah. Kemudian dia melihat, memandang kepada bulan purnama. Kemudian dia lihat lagi Rasulullah, lihat lagi bulan purnama, lihat lagi kepada Rasulullah, lihat lagi kepada bulan purnama. Apa yang dikatakannya? Ya Rasulullah, sungguh indah rembulan bulan purnama tersebut. Akan tetapi rembulan yang ada pada bulan purnama tersebut menjadi redup cahayanya ketika saya memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Luar biasa kalau kita melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, tidakkah kita teringin untuk berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak hadirin, di akhir zaman ini Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit beliau mengatakan, amalan di akhir zaman ini yang paling mudah untuk kita amalkan adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah termasuk amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Bukan daripada ilmu kita yang tinggi, ataupun salat tahajud kita yang banyak, ataupun hafalan Al-Qur'an yang sudah kita hafal, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan perbanyak solawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ada seseorang yang benar-benar jarang solawat sama Nabi Muhammad. Akan tetapi subhanallah, Allah berikan kemuliaan nih orang dapat mimpi bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah beserta rombongan, dipanggilnya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka tidak ditoleh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil lagi untuk kedua kalinya, ya Rasulullah. Maka tidak ditoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya panggil ketiga kali juga tidak ditoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut mengejar Rasulullah, menyampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghampiri. Ketika di hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab daripada panggilanku, seruanku ya Rasulullah? Akankah engkau marah kepadaku? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai fulan, bagaimana saya mau marah kepadamu sedangkan saya tidak kenal siapa kamu? Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab oleh orang tersebut? Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah para pewarismu, para ulamamu mereka mengatakan sesungguhnya kecintaanmu kepada umatmu melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kenalnya engkau kepada umatmu melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sodaku. Betul apa yang mereka katakan, akan tetapi sesuai kadar solawat yang kalian baca denganku. Sebanyak mana daripada kadar solawat yang kalian baca untukku? Bukankah saya bersabda di dalam hadis saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum manzilatan aktsarukum alayya salatan. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan au kama qol. Sesungguhnya manusia yang paling dekat nanti posisinya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Maka orang tersebut ketika terjaga dari bangun tidurnya, dia berazam berkeinginan kuat untuk memperbanyak solawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak lama dia mimpi lagi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia dipeluk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah
sehingga kita dapat membasahi lisan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Amalan solawat luar biasa. Satu solawat yang dibaca insya Allah dapat memberatkan amal ibadah kita nanti ketika di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di dalam salah satu riwayat ada seseorang seorang manusia daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di mizannya Allah Subhanahu wa taala amalnya ini sudah ditimbang. Para ulama kita mengatakan saking besarnya mizan, tempat untuk diletakkan amal baik dan amal buruk kita itu saking luasnya. Saking luasnya itu apabila langit dan bumi ditaruh di atas mizan tersebut masih lebih. Saking besarnya mizan tersebut. Langit dan bumi bisa ditaruh di atas timbangan ataupun mizan amal ibadah yang akan ditimbang nanti. Sehingga orang tersebut ketika dihisab dan ditimbang daripada amal baik dan amal buruknya, ternyata amal buruknya ini lebih berat. Sehingga dia kebingungan mau minta tolong kepada siapa. Walhasil singkat cerita dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta pertolongan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah saya Rasulullah, berikan saya syafaatmu ya Rasulullah. Engkau tahu, engkau menyaksikan bahwasanya tadi ketika amal ibadah dan amal burukku ditimbang, ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah daripada kantongnya, sakunya, dan mengeluarkan selembar kertas kecil yang ringan dan diberikan kepada hamba tersebut. Wahai fulan, ini engkau ambil kertas ini dan engkau letakkan di timbangan amal baikmu. Maka diambil oleh orang tersebut dan diletakkannya di amal daripada timbangan amal baiknya, dengan seketika amal baiknya tadi menjadi lebih berat daripada amal buruknya. Sehingga penasaran, ini kertas isinya apa? Lembar kertas kecil yang ringan tapi dapat mengalahkan, menjadi berat, lebih mengungguli daripada amal burukku. Ketika dibuka oleh orang tersebut, ternyata didapati dalam kertas tersebut tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu solawat yang pernah ia baca, satu solawat yang kita baca dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat meleburkan daripada dosa-dosa kita yang begitu banyak, daripada amal-amal kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Sebagai penutup, pesan saya kepada antum-antum semua, perbanyaklah solawat. Kenalkan anak-anak anda siapa itu Nabi Muhammad. Viralkan siapa itu Nabi Muhammad. Kenalkan kepada istri dan anak-anak kita siapa itu Nabi Muhammad. Ajak mereka untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Harapan saya kepada jamaah warga yang ada di sini, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini bukanlah acara yang pertama kali dan yang terakhir, akan tetapi acara yang berulang kali sampai datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, perbanyaklah salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh daripada kita menghadiri majlis yang seumpama ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat hadisnya, ini keutamaan ataupun hadiah bagi orang yang menghadiri majelis solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril yauman." Suatu hari malaikat Jibril pernah datang kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, "Ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam atin biha ahadan min qablik." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang kepadamu membawa kabar gembira. Kabar gembira yang mana kabar gembira ini belum pernah saya bawa kepada nabi-nabi sebelummu ya Rasulullah.
Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, kabar gembira apa yang engkau bawa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Annallaha yaqulu lak." Sesungguhnya Allah mengatakan kepadamu, ya Muhammad, "Man shalla 'alaika min ummatik." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersolawat kepadamu daripada umatmu. Enggak banyak, Pak, enggak banyak, Bu. Salasa marrat, 3 kali. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghafarallahu lahu in kana qa'iman qabla ayyaqud wa in kana qa'idan qabla ayyagum. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadamu daripada umatmu, wahai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Apabila umatmu tersebut bersolawat kepadamu 3 kali dalam posisi duduk, sebelum ia beralih berinjak dalam posisi berdiri, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan apabila umatmu tersebut bersolawat kepadamu 3 kali dalam posisi berdiri, sebelum ia duduk, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan hadirin, dengan kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah, sebelum kita berdiri daripada tempat ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Amin. Allahumma. Kita tutup dengan solawat 3 kali. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat 3 kali, tidak berdirinya antum daripada posisinya antum sekarang, melainkan Allah ampunkan dosa-dosa antum berkat kemuliaan Nabi besar Muhammad dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dapat menggembirakan hati Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kepada semuanya hadirin. Sebelum saya tutup, saya menginformasikan saya mau menginformasikan dan mengumumkan bahwasanya saya selaku pembantu daripada Majelis Taklim Darus Sholihin yang sudah kita bina
tahun semalam, tapi belum 1 tahun. Kita buat di Binjai Estate di Rembung. Ya. Alamatnya di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Gang Malim, Kahar, Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Majelis Taklim Darus Sholihin ini adalah cabang daripada majelis guru saya di Jawa Timur, Habib Segaf bin Hasan Baharun, yang mana nama majelis tersebut beliau dapatkan di dalam mimpinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis Darus Sholihin, kita setiap malam Selasa rutinannya kita baca solawat burda Imam Busiri. Kita baca solawat, kemudian ada kajian kitab. Bagi para hadirin dan hadirat yang ingin hadir silahkan. Tapi kita keliling-keliling, ya, keliling daripada masjid ke masjid ataupun majelis ke majelis ataupun rumah ke rumah. Dan alhamdulillah sudah berjalan seminggu ini, kami memulai daripada pembangunan Majelis Taklim Darus Sholihin di markas Majelis Darus Sholihin, tapi baru penimbunan tanah. Ya, ada teman kita daripada anggota majelis, beliau menghibahkan untuk tanahnya untuk pembangunan majelis tersebut. Jadi kepada hadirin mudah-mudahan, ya, bagi sesiapapun yang mudah-mudahan jadi amal jariah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah yang walaupun kita sudah meninggal dunia tetap ngalir daripada amal tersebut. Yaitu dengan kita sedekah kepada masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz, majelis-majelis taklim yang mana di situ akan senantiasa dipakai untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi saya umumkan kepada segenap hadirin dan hadirat, bagi sesiapa saja yang mau ikut investasi akhirat, ya, mau menyisihkan daripada sedikit hartanya, silahkan. Ya, tidak ada paksaan, ya, kapanpun. Dan ini bukan promosi hadirin, bukan untuk saya, bukan untuk kami, tapi semuanya itu untuk kita semuanya. Apa yang kita keluarkan akan kembalinya kepada diri kita sendiri daripada manfaatnya. Kita infak, kita sedekah jariah, insya Allah menjadi amal jariah kita. Kalau kita untuk investasi dunia, cepat kita ini. Kalau sudah ada orang buka investor daripada, ayo siapa yang mau inventaris daripada, oh insya Allah keuntungannya akan sekian, pasti kita berlomba-lomba karena ingin mendapatkan keuntungan. Ini baru di dunia, tapi alangkah baiknya kita mendapatkan daripada keuntungan akhirat yang kekal abadi. Ya, siapa saja tidak ada paksaan, ya, bisa langsung menghubungi ke Ustadz Mustafa. Beliau orang Semencirim juga, Telaga Sari. Ya, atau nanti minta nomor kepada beliau yang ingin, tidak ada paksaan. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah. Dan mungkin ini saja pertemuan kita pada malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluarnya kita daripada majelis ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah panjangkan usia kita dengan penuh kesehatan, penuh ketaatan kepada Allah dan baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan tidak keluarnya kita daripada majelis ini yang belum punya momongan, Allah berikan momongan anak yang soleh dan soleha. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum bisa dapat bayar hutang, mudah-mudahan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW, Allah permudah ia membayar hutangnya dan melunasi hutangnya. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad, kemuliaan majelis yang mulia ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah sembuhkan daripada segala penyakit kita, baik yang zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis yang mulia ini, kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW, Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, dan Allah bangkitkan kita nanti di bawah panji baginda Rasulullah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al hazihna kullatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya minta maaf ya, dan saya minta doa dan ridho ikhlasnya dari antum semua, karena saya habis ini langsung minta izin semuanya. Ya, saya minta izin karena mau melanjutkan ke Pancing. Ada acara lagi. Ya. Cuma jadi tamu aja. Ya, sini pun saya tamu. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita semua jadi panitia. Panitia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya minta maaf, ridho dan ikhlas atas segala kekurangan. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.